kita rebahkan tendanya ini. Posisinya jangan tertukar. Jadi jendelanya itu, nih, kita bisa lihat. Nih ada tulisan ini. Ya. Jadi itu adalah menandakan pintunya di depan. Nah, ini ada tulisan Arpenas Family di sebelah kanan sebagai ciri untuk pintunya. Di sini ada frame yang besar 2. Ya. Ini akan kita pasang nanti untuk di bagian depan dan di tengah. Kemudian yang kecil ini nanti kita akan pasang di bagian paling belakang. Kita akan memasukkan frame yang besar ini, yang pertama, ke lubang pertama yang di depan sini. Sekarang frame yang kedua sudah selesai kita pasang. Sekarang kita lanjut ke frame yang belakang. Frame yang kecil pasang di tenda yang ada lambang merah ini. Nah, ini frame spare part plus nanti ini talinya. Jadi kalau seumpama ada frame yang patah, kita udah punya spare partnya. Nah, ini sudah terpasang 1, 2, 3 yang paling kecil. Yang berikutnya kita siapkan pasak, karena nanti pasaknya ini akan mulai kita gunakan untuk bagian yang pertama di depan sini. Sekarang kita dirikan pasak di bagian depan sebelum memulai mendirikan bagian lainnya. Pastikan kita sudah memasang pasak di sisi kanan dan kiri di bagian depan. Sekarang kita mulai akan mendirikan frame di bagian depan. Kita masukkan antar ujung sisinya. Kemudian kita pasang, dirikan tenda frame-nya untuk yang di bagian tengah. Sama langkahnya seperti yang di depan, yang di tengahnya pun kita masukkan ke pengancingnya. Lalu bagian terakhir yang di belakang, kita kaitkan sama seperti yang di depan dan tengah. Masukkan ke kancing yang ada di paling belakang. Langkah berikutnya adalah kita tarik. Kita tarik bagian belakang agar berdiri sempurna. Nah, sekarang tenda sudah berdiri hampir sempurna. Kita hanya perlu mengencangkan bagian-bagian sisinya dengan menggunakan pasak. Sekarang kita akan lihat bagian dalam dari tenda ini. Jadi saat berdiri secara otomatis untuk inner dari tenda ini sudah akan berdiri juga. Jadi kita tidak perlu merakit lagi bagian dalam, karena memang tenda ini untuk bagian innernya sudah otomatis terpasang pada saat kita pasang bagian outer. Nih, jadi kita pada saat bongkar pasangnya sudah tidak perlu mencopotnya kembali.
jaraknya kalau kita duduk itu lumayan tinggi, jadi tidak akan mentok. Dan juga lebarnya cukup luas karena memang tenda ini kapasitas untuk 4 orang. Ini 170 Bang. Nah ini dari segi tingginya pun sangat jauh, aman. Dan juga tingginya juga masih sangat aman. Nah ini sekarang bagian terasnya. Memang untuk berdiri full tidak bisa. Cukup lega atasnya ini. Jadi kita masih bisa untuk menaruh meja ataupun bangku. Duduk untuk di bagian terasnya. Nah ini nanti teman-teman tinggal perlu untuk dikencangkan aja pasaknya menggunakan palu. Karena memang di bagian bawahnya dia sudah ada haroknya nih. Menghindari air masuk atau tembus ke bagian dalam tenda. Lihat di sekelilingnya ini. Kecuali bagian sini ya. Sini tidak ada. Tapi di sini sudah ada roknya juga. Nah ini nanti guideline-nya tinggal ditarik agar berdiri sempurna. Nah ini guideline di masing-masing sisinya ini tinggal ditarik aja. Nah ada satu lagi nih fitur yang cukup unik di tenda ini. Jadi dia ada jendelanya. Tuh, bisa dibuka tutup. Jadi pada saat kita lagi berada di dalam dan kita ingin melihat pemandangan dari luar, tanpa harus keluar tenda, kita bisa lihat dari jendela situ. Jadi jendela ini hanya ada di satu sisinya aja, yaitu di sebelah kiri kalau kita baru masuk ke dalam tenda. Di sebelah sana tidak ada jendelanya. Jadi jendela hanya ada di salah satu sisinya aja. Dan di bagian teras, dia menganut sistem double layer juga. Double layer jadi lapisan atas dan juga lapisan yang bawahnya. Dan dia tipe jaring. Jadi ini sangat bisa menghindari untuk berembun. Nah ini di bagian terasnya menggunakan jaring. Jadi tujuannya agar tidak berembun pada saat hujan. Dan di bagian dalamnya, di belakang dia ada ventilasinya, jaring. Jadi akan mempermudah sirkulasi udara. Selain di pintunya juga ada jaringnya. Nah ini kemungkinan besar tenda ini tidak berembun saat hujan. Walaupun di bagian atasnya bahannya tidak jaring ya. Alasnya menggunakan terpal yang cukup tebal. Jadi kalau untuk hujan yang cukup deras, ini akan mampu menahan hingga beberapa jam. Dan juga terdapat kantung di sisi kanan ataupun di sisi kirinya. Ada 2 buah kantung, cukup banyak. Dan juga di sana ada gantungan untuk kita taruh lampu ataupun alat penerangan lainnya. Posisinya di belakang. Jadi bagaimana menurut kalian tenda Quechua tipe Arpenas Family 4 ini? Apakah layak untuk dimiliki? Apakah tenda ini tangguh di segala medan? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.